menurut prasangka saya, menurut dugaan saya, dia mau menghilangkan barang bukti bahwa yang dikentuti itu bukan Bible tetapi covernya doang. Tidak bisa. Karena si Agus Setan sudah mengaku itu adalah Bible. Covernya doang, mau apanya doang. Dia sudah mengakui, menyamakan yang dia kentuti itu adalah Alkitab. Itu secara hukum. Oh, itu kan covernya doang. Oke, kami akan mengentuti covernya Al-Quran. Bisa nggak? Nggak bisa kawan. Maka ini tidak bisa dibela, tidak bisa dibiarkan. Mau covernya doang, maunya apanya doang, kalimatnya itu sudah diikuti dengan apa? Saya akan kentuti Alkitab. Alkitab ini sudah saya kentuti katanya. Apakah saya akan kena azab dalam 1 bulan? Intinya tuh begini loh ya, gue ini nggak kena azab. Allah kamu tuh nggak bisa apa-apa, Allah kamu tuh nggak mampu apa-apa gitu. Seperti itu. Ini sebetulnya memang sangat berbahaya. Kalau saya bilang jangan mati dulu. Ya, dengar-dengar kan tanpa ragu kan orang Bandung ya. Kami dengan Harokah di Bandung kami mencari dia. Memang koordinatnya masih belum ketemu sih ya. Saya nanti akan membuat tantangan. Alkitab ini akan saya kentutin. Apakah nanti saya kena azab? Kena kutuk ya? Sebelum saya kentutin, ya, saya taruh di pantat. Ya. Mari kita lihat ayat-ayat berkaitan tentang kutuk. Apakah masih berlaku atas hidup saya? Waktu saya sakit, ya, operasi dulu ya. Sakit itu sebenarnya udah lama, ya udah lama menurut analisa dokter. Tapi orang-orang Kristen kan bingung, wah itu dikutuk gitu, ya. Dikutuk Tuhan Yesus karena mengingkari Yesus, bla 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 bla. Nah, nanti kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video yang masih ada kaitannya dengan kasus atau masalah yang dihadapi oleh Koh Agustan baru-baru ini ya, yang viral di media sosial, yaitu perihal tuduhan atau klaim dari pihak Kristen bahwa Koh Agustan sudah melakukan penistaan terhadap Bible, kitab mereka, dengan cara memantatinya ya. Nah, jadi di video ini terutama sekali yang mempunyai channel sang debater ya, yaitu Rudy Yohanes alias Wak Labu, yang juga ikut menuduh bahwa Koh Agustan ini sudah menistakan kekristenan dan juga mendapatkan azab atau kualat ya, karena sudah melakukan penghinaan terhadap kitab mereka. Nah, jadi untuk tuduhan-tuduhan para channel-channel Kristen ini khususnya ya, ini akan terjawab melalui video langsung ya dari Koh Agustan, yang mana video tersebut beliau buat sebelum melakukan memantati Bible ya, itu menurut tuduhan para Kristen. Padahal sesungguhnya sebelum video itu ditampilkan, beliau telah terlebih dahulu mengeluarkan kitab Bible itu sendiri
dari kafirnya ya. Jadi yang tersisa hanya kafirnya, dan setelah itu baru beliau memulai untuk melakukan live streaming ya. Nah, jadi dengan ada pembuktian video asli dari Ko Agustan ya, sebelum beliau membuat video yang viral tersebut, ini membuktikan bahwa yang pertama beliau sudah menunjukkan suatu pelajaran yang sangat berharga kepada umat Kristen yang jelas atau meyakini Yesus sebagai Tuhan ya, dan ini ada kaitannya dengan surah di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 157 yang mengonfirmasikan bahwa Nabi Isa alaihissalam tersebut tidaklah disalib seperti yang mereka anggap ya, melainkan diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa itu sendiri. Nah, tentu hal ini tidak jauh berbeda ya, kejadian tersebut dengan apa yang dilakukan oleh Ko Agustan ini. Apakah beliau menyadarinya jauh sebelumnya hal tersebut, ataukah spontanitas yang terjadi ya, sehingga meninggalkan satu pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang masih tetap menuhankan Yesus. Nah, bagaimana video selengkapnya? Kita akan simak dulu celotehan dari Wak Labu ini ya, yang sepertinya dia begitu bersemangat ya untuk menyudutkan atau menuduh seakan-akan dia melihat secara langsung kejadian di waktu Ko Agustan melakukan live streaming tersebut ya. Nah, bagaimana video selengkapnya? Mari kita simak terlebih dahulu. Nah, ini katanya bentuknya ternyata covernya doang, tidak ada Bible di situ. Sementara si Agustan sudah mengatakan itu ada. Sudah lama tidak kepakai. Bukan dia katakan itu ada sampulnya doang, enggak. Ini trik mereka kawan. Dan dia tidak mau menunjukkan kotaknya kepada si Agustan. Di sini Hani Kristianto, menurut prasangka saya, menurut dugaan saya, dia mau menghilangkan barang bukti. Bahwa yang dikentuti itu bukan Bible, tetapi covernya doang. Tidak bisa. Karena si Agus Setan sudah mengaku itu adalah Bible. Mau itu covernya doang, mau itu antum belau, pengakuan dia di video itu, ini adalah Alkitab. Alkitab bukan cover, tapi kitab suci. Dia sengaja kawan. Bagaimana orang itu buat konten ujuk-ujuk, langsung bertanya tentang hal itu, dan ujuk-ujuk bertanya, mana Alkitabnya? Itu ada di situ sudah lama katanya. Maka berdirilah si Hani Kristianto. Diambilnya barang itu. Lihat si Agustan kan kebingungan. Bingung dia kok nggak ada, mungkin itu pikirnya. Orang ini udah mulai membuat sebuah trik-trik murahan. Bagaimana dia langsung bisa mengambil itu bukunya? Saya kawan, kalau dibilang itu ada di situ bukunya. Sementara di sampingnya banyak buku yang lain. Tentu saya akan bertanya, yang mana? Tapi dia langsung bisa mengambil itu dan langsung caranya langsung membuka ya isinya yang dipertanyakannya lebih dahulu, karena memang sudah disetting begitu ya, supaya apa? Supaya ada nanti alibi kepada polisi bahwa dia hanya mengentuti covernya doang. Mau covernya doang, mau apanya doang, dia sudah mengakui, menyamakan yang dia kentuti itu adalah Alkitab, itu secara hukum. Oh, itu kan covernya doang. Oke, kami akan mengentuti covernya Al-Quran. Bisa nggak? Nggak bisa kawan. Maka ini tidak bisa dibela, tidak bisa dibiarkan. Mau covernya doang, maunya apanya doang, kalimatnya itu sudah diikuti dengan apa? Saya akan kentuti Alkitab. Alkitab ini sudah saya kentuti katanya. Apakah saya akan kena azab dalam 1 bulan? Perhatikan itu kawan ya. Kalau misalnya oh nggak apa-apa ternyata, untuk nggak ada pernyataan hari ini. Sempat ada pernyataan begitu kawan, kita tiru. Covernya kita bilang gitu kan, tapi kita sebutkan, saya mau ngentuti Al-Quran misalnya ya, misalnya loh nih. Terus kita gini kan tak hafalan namanya. Wah covernya doang, nggak bisa kawan, nggak bisa. Itu namanya pembelaan sia-sia ya. Kita tidak baca Bible karena sudah masuk Islam. Faktanya apa? Ustadz Kenama bibirnya sampai busuk tiap hari baca Bible. Nandar bili-bili bala bolo-bolo-bolo, bibirnya sampai busuk juga tetap baca Bible.
Banyak kali cakap kau Hani Kristianto. Kau tidak baca lagi, bahkan Al-Quran pun tidak kau baca. Itu aja buktinya. Bisa nggak kau baca Al-Quran bahasa Arab? Nggak bisa. Kan ini syuting kawan. Konten ya. Jadi segala hal bisa terjadi. Praduga itu bisa. Kalau memang tak boleh Bapak, tolong kau ingatkan si Julius HMC. Dia sudah menghina agama lain. Dengan membuat gambar titik Yesus itu. Memang goblok orang ini. Kalau ada saudaranya gini pura-pura muncung baik lah orang ini kawan. Tapi kalau enggak, wah si Julius sampai sekarang enggak diapa-apakan. Santai aja, kita lihatlah sandiwara-sandiwara murahan. Ya, saya setuju dengan Hani Kristianto ya. Orang yang menyembah batu pun tidak bisa kita hina batunya. Tapi kalau kita bicara tentang orang sembah batu, banyak yang merasa terhina. Ini yang lawak. Saya bicara tentang orang menyembah batu, ada orang beragama merasa yang saya bicarakan adalah dia. Sementara Hani Kristianto mengatakan, orang penyembah batu pun batunya tidak bisa kita hina. Betul. Membalas hinaan mereka dengan lapor polisi. Itu bilang, janganlah pura-pura kalian mau punya kasih, punya ini, punya ini. Enggak, membalas hinaan mereka dengan lapor polisi. Selesai. Sudah mau dijemput oleh Polda. Jangan-jangan Agustan ini sakit kawan. Karena mau dijemput oleh Polda. Kan bisa jadi banyak praduga kita ya. Dia mau dijemput oleh Polda. Maka dia sakit. Kalau sakit kan tidak bisa dijemput oleh Polda. Kecuali MKC. Mau sakit, mau hantu belau, masukkan ke sel. Dunia memang sudah terbalik-balik kawan. Oh alasan kemanusiaan, MKC pun sudah sakit gula, sudah setengah mati sekarang dibal-bali lagi di penjara. Aduh udahlah, banyak kali lah cerita-cerita dunia-dunia ini. Dunia lawak-lawak, dunia tipu-tipu. Ya, kalau kalian gentleman, suruh si Julius memenuhi panggilan Polda Jatim dan Polda Sumut. Julius Setiadi, Pak Hani, Anda sebagai ketua Mu'alaf Center Indonesia, bilang sama si Julius, kau hadapi itu yang di Jawa Timur, kau hadapi itu yang di Medan. Selesai, itu baru kau ini. Tapi kalau hanya lip service, omongan di mulut-mulut, monyet itu pun bisa bicara kedengarannya asik. Tapi nggak tahu kita apa yang dibilangnya. Sementara yang kau ucapkan kami tahu. Kita gentleman, kita hadapi. Suruh si Julius ngadapi. Sudah ditunggu-tunggu Pak MYM rindu bilang. Ya, tolong yang menghina agama Islam diproses juga. Siapa yang menghina agama Islam tidak diproses? Ketawa pula muncungnya ini kan lawak. Mentang dia sudah mayoritas. Seolah-olah tidak ada orang yang menghina agama Islam tidak diproses. Siapa? MKC langsung tangkap. Gracia Pelo nggak usah nunggu lama 1 kali 24 jam masuk sel. Rudi Simamora 1 kali 24 jam masuk sel. Lah Julius Setiadi udah 2 bulan. Masih konten-konten aja. Loh, ini si pengentut Bible ini, si pengentut Alkitab. Masih tidur-tiduran saja. Atar didokon lah capek, sakit, lelah. Begitu mau ditangkap, ujuk-ujuk sakit. Makanya aku bilang kalau mau lepas, jedotkan kepala kau ke lantai, biar gila. Itu nggak akan tersentuh hukum. Kalau sakit masih tersentuh hukum. MKC contoh barang, udah sakit berat, tetap dibawa ke sel, diobati di sana. Banyak kali cakap kau, itu trik-trik orang bodoh. Kapan Joseph Paul Zhang mau melaporkan pulang ke Indonesia? Memang kau kira bisa dia melaporkan, dia warga negara asing goblok? Gak bisa lah. Mau kalian pancing-pancing, dia pun dia lebih pandai dari kau. Ya santai aja. Joseph Paul Zhang pulang. Capek kali lah mereka melaporkan kau Agus itu. Sudah kau bilang kayak di Medan buat model A. Berimbang kita dalam hukum. Jangan kalian merasa menang sendiri. Bisa-bisanya STRK. Udah bagus pendidikannya itu buat laporan model A. Sekarang buat laporan kalian model A. Tangkap si Agustan itu selesai. Kami nggak mau melapor. Kenapa rupanya? Oh, kalau tidak ada yang melapor ya kami nggak mau nangkap. Di Medan buat model A. Kenapa tidak berimbang? Buat model A. Dari Medan buat. Tangkap dia kan bisa. Apa sih susahnya? Negara ini berdiri bukan atas dasar satu agama. Tapi beragam-ragam agama. Baca kalian apa itu proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Aduh, udah berulang-ulang kali ku bilang ya. Sudahlah kawan.
Jangan lagi manis-manis mulut, tidak lakulah. Manis-manis mulut itu nanti kena diabetes kita ya. Sekarang ini kita hiduplah seperti orang Jepang. Ya, kalau enggak mampu harakiri, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan manis-manis mulut. Makanya Indonesia ini sulit maju, banyak kali manis mulut. Bro, kalau Agustan di penjara, itu bukan karena kami membela Tuhan, membela kitab suci, membela agama, tidak. Tapi lebih kepada pencegahan agar jangan sampai ditiru orang lain dengan mengentuti kitab suci yang ada di Indonesia. 5 agama. Tidak mungkin 5 kitab suci ini dikentuti orang, dia slow-slow saja melenggang-melenggok. Tidak mungkin, kami bukan bela Tuhan. Tetapi biar jangan ditiru. Makanya aku bilang ada di situ namanya hak, ada di situ namanya pencegahan, ya beda-beda. Paham ya bro ya? Slow lah. Ya. Cara yang baik. Kau lihat semua pendebat kalian, mana ada cara yang baik? Diajak berdebat menghujat terus. Apalagi Zulkifli Mabas, aduh sudahlah. Nah, saudaraku semuanya, begitu panjang dan begitu banyak ya celotehan dari Wak Labu ini yang menunjukkan bahwa dia ini benar-benar seorang Islamophobia ya, dengan keterbatasannya serta kepicikannya di dalam melihat suatu permasalahan, dan itu juga yang menyebabkan si Wak Labu ini sampai saat ini masih setia untuk menuhankan makhluk ciptaannya, yaitu Yesus. Nah, di awal komentar si Wak Labu ini tadi menyatakan menurut praduga atau prasangka dia ya, apa yang dilakukan oleh Ko Agustan itu apakah benar Bibel yang dipantati atau hanyalah kafirnya saja. Nah, melalui pernyataan tersebut sudah sangat jelas bagi kita ya bahwa si Rudi Yohanes ini tidak bisa memastikannya mana yang betul ya. Artinya dia di dalam keraguan-raguan. Nah, ini tentu juga berkaitan dengan kejadian yang pernah dialami oleh Nabi Isa alaihissalam ya, ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada orang lain yang diserupakan seperti Nabi Isa alaihissalam yang pada akhirnya disalib dan dibunuh ya. Nah, jadi kita bisa paham di sini ya, pantas saja si Wak Labu ini sampai saat ini masih meyakini bahwa Yesus itu mati disalib ya, padahal kalau menurut penjelasan yang sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah An-Nisa 157 sudah sangat jelas bagi orang-orang yang membacanya dan akan paham tentang kandungan isi dari ayat ke-157 tersebut. Nah, sekarang coba kita bacakan ya, langsung ke terjemahannya saja biar cepat. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Dan ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa menghukum mereka yang mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam ya, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Jadi pengertian dari ayat ini sudah sangat jelas ya, bahwa sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Nabi Isa alaihissalam selalu dalam keraguan-raguan. Nah, hal seperti itu juga lah yang kemudian ditunjukkan oleh si Rudi Yohanes tadi ya, mengenai apa yang dilakukan oleh Ko Agustan ketika yang kelihatan, yang nampak oleh mata, beliau memantati Bibel ya, padahal sesungguhnya beliau sudah mengeluarkan Bibel tersebut dari kafirnya dan yang tersisa hanyalah kafirnya ya. Tapi kalau kita lihat memang itu adalah Bibel. Jadi seperti itu juga lah kejadian di masa Nabi Isa alaihissalam dengan apa yang ditunjukkan oleh domba-domba
Kristen ya untuk menuduh serta memojokkan Koh Agustan saat ini. Jadi mereka ini tidak bisa memastikan ya bahwa apa yang dilakukan tersebut apakah betul-betul adalah kitab Bible itu sendiri atau tidak ya. Jadi mereka memang di dalam keraguan-raguan. Nah, sekelas seorang manusia Koh Agustan saja ya mampu untuk menjalankan bagaimana cara yang terbaik ya. Artinya di sini kalau sekilas tampak seperti beliau memantati Bible padahal tidak ya. Nah, begitu juga lah ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dan menyerupakan wajah Nabi Isa alaihissalam dengan wajah orang lain ya. Dan orang yang melihat juga menyangka itu adalah Nabi Isa seperti halnya yang diyakini oleh umat Kristen sekarang. Jadi artinya ini membuktikan sekali lagi bahwa kebenaran Al-Quran itu memang tidak bisa terbantahkan, dan apa yang diperbuat oleh Koh Agustan saya sendiri juga tidak tahu persis ya apakah ini spontanitas atau memang sudah terpikir jauh sebelumnya untuk melakukan interaksi seperti ini. Oke, sekarang kita lihat bagaimana video aslinya ya sebelum Koh Agustan menunjukkan atraksi atau live streaming beliau yang video tersebut menjadi viral ya, dan kita akan melihat bahwa Bible tersebut memang dikeluarkan terlebih dahulu dari dalam kafirnya dan kemudian barulah beliau melakukan live streaming, dan pada akhir video kafirnya tersebut kemudian beliau pantati. Oke, kita langsung simak videonya. Oke, baik saudara. Cek satu. Baik saudara, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Agustan dan YBMPU Almo tadi. Ular tidak akan pernah menjadi merpati. Baik saudara, ini tengah malam live streaming ya, tidak lumrah ya. Cuma ini mengisi, saya pilek dan nggak bisa tidur ya. Ditambah juga saya melihat video kaum tisu toilet ini, jadi tambah nggak bisa tidur ya. Baik ya, saya akan memberi satu judul, tanpa ragi hidup. Malam ini dia hanya ingin mempermalukan Islam ya. Tentunya ini saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Kojul ya. Saya nggak jarang mengikuti, cuma saya pernah melihat videonya HMC Kojul itu. Ada juga satu video yang statementnya saya setuju dengan ini, cuma yang baru ini kok sedikit tidak linear begitu ya, tidak konsisten dengan pendapatnya yang pertama. Dia katakan asap itu kan macam-macam ya, tidak harus mati, ya, kena penyakit keras dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini saya akan klik dulu. Sebentar ya. Sebentar ya. Kita akan melihat ini ya. Nah ini punya AMC ya. Mari bergabung. Ini judulnya di awalnya itu kalau nggak salah sebentar ya. Tanpa Rabbi meninggal kalau nggak salah gitulah ya, kurang lebihnya. Coba sih saya bukanya sih. Saya bukanya. Ya.
mari bergabung. Nah ini ya, tanpa lagi meninggal ya. Saya kurang paham begitu jauh ya, apakah nanti ada, ini kan tesisnya, antitesisnya, apakah ini bahasa umpan balik atau seperti apa ya. Saya kurang paham dengan apa yang disampaikan Kojul. Cuma memang di tengahnya di sini mengatakan kalau dia memang masih hidup, tunjukkan buktinya, bla 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 bla. Ya. Di lain videonya saya pernah melihat bahwa ini ya hanya provokasi. Ya. Nah, ini saya setuju. Kalau saya melihat dari kacamata saya tanpa ragu ini sebetulnya hanya ingin memprovokasi ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Hanya ingin memprovokasi sekali lagi. Hanya ingin memprovokasi kepada umat Islam ya, bahwa intinya tuh begini loh ya. Gue ini nggak kena azab. Allah kamu tuh nggak bisa apa-apa. Allah kamu tuh nggak mampu apa-apa gitu. Seperti itu. Ini sebetulnya memang sangat berbahaya. Kalau saya bilang jangan mati dulu. Ya, dengar-dengar kan tanpa ragu kan orang Bandung ya. Kami dengan Harokah di Bandung kami mencari dia. Memang koordinatnya masih belum ketemu sih ya. Nah, memang perlu dikasih pelajaran. Ada banyak hal memang kalau kita mau ya sebetulnya orang ini sudah kena delik gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu hanya merupakan provokasi supaya kita marah seperti itu. Jadi tanpa lagi membuat ya hal-hal sifatnya itu menohok. Buktinya sekarang mana? Allah mana kuasanya? Nggak bisa mengazab saya kan. Ya, waktu itu apa yang dijelaskan oleh Rasul HMC udah linear, nggak tahu ya kalau kali ini dia menyampaikan seperti itu. Saya juga nggak ngerti. Tapi saya kira orang sekelas Rasul sudah melihat isi daripada cerita itu secara keseluruhan. Saya sih memang tidak pernah mengikuti hal-hal seperti itu. Saya nanti akan membuat tantangan. Alkitab ini akan saya kentutin. Apakah nanti saya kena azab, kena kutuk ya? Sebelum saya kentutin, ya, saya taruh di pantat. Ya. Mari kita lihat ayat-ayat berkaitan tentang kutuk. Apakah masih berlaku atas hidup saya? Waktu saya sakit, ya, operasi dulu ya. Sakit itu sebenarnya udah lama, ya udah lama menurut analisa dokter. Tapi orang-orang Kristen kan bingung, wah itu dikutuk itu, ya. Dikutuk Tuhan Yesus karena mengingkari Yesus, bla 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 bla. Nah, nanti kita buktikan. Bible ini akan saya taruh pantat. Apakah dalam sebulan saya akan dihukum oleh Yesus? Kita lihat nanti. Nah, ini tantangan juga gitu loh ya. Nah, sebentar ya. Kita akan melihat ini saudara. Ya. Ulangan 5 ayat 9. Jangan menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya dan kepada keturunan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya. Ayat ini dikorelasikan kepada Yesus, kepada Tuhan. Ya, artinya jangan ada Allah lain lah ya. Bahkan keturunan sampai ke-7 kalau nggak salah kalau kita membaca ayat-ayat yang lain. Ya. Jadi jangan sujud menyembah kepadanya, maksudnya jangan ada Tuhan lain. Konteksnya kan orang yang tidak percaya kepada Yesus, ya kan, yang membenci, ya, aku, ya, keturunan ketiga dan keempat. Di Biblos yang lain ada keturunan yang ke-7. Ya. Sebentar, ya.
Ya ini konteks secara keseluruhan kan ini ya. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Intinya kan 10 firman ini ya. Kita melihat ke bagian yang ke-8. Jangan membuat bagimu patung ya, yang menyerupai apapun yang tinggi, yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah bumi, atau di dalam air, dan seterusnya. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Bla 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 ya. Istilahnya jangan sampai ada Allah lain ya. Kemusyrikan seperti itu. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya memang tanpa ragu ingin memperolok. Ya, jangan sujud menyembah. Nah, ini seperti yang saya sampaikan. Nah, sekarang begini saudara. Jangan Sekarang begini. Kalau Bible ini saya taruh di pantat saya, apakah kira-kira ya dalam sebulan saya akan diasap? Saya sekarang udah ada sakit jantung. Apakah dalam sebulan saya akan diasap oleh Yesus kira-kira? Berani nggak buktikan orang Kristen? Sebentar saya taruh di pantat saya ini. Saya kentutin misalnya seperti itu. Kira-kira diasap nggak? Ya, kita buktikan aja sebulan ke depan. Ya sebetulnya hal-hal seperti itu memang provokasi dari mereka supaya kita itu marah, gitu ya. Menimbulkan gejolak. Ya. Dan di otak mereka memang seperti itu, saudara. Ya. Ini udah ada. Jangan terprovokasi. Saya gemes ya orang-orang seperti itu. Coba komen sih. Setuju nggak kalau Alkitab ini saya tempelin di pantat saya? Saya sih segala resiko saya siap. Mau diperkarakan juga monggo sih. Apakah saya akan dikutuk oleh Yesus? Bukan saya tidak percaya kepada Yesus, saya menghinakan, begitu ya. Jadi memang hal-hal seperti ini kan mereka ini kuat dengan segala cara dan intimidasi. Ya, kalau saya berharap jangan mati dulu. Jadi gini, ketika ini ditawarkan oleh tanpa ragu, ya kalau di Gojul tadi kan dikatakan dia punya penyakit, udah tahu mau mati dan lain sebagainya. Jikalau toh dia tahu mau mati, dia tidak mungkin akan mempermalukan imannya. Si tanpa ragu ini militan. Si tanpa ragu ini laskar Kristus. Kalaupun toh dia ingin mati, tidak mungkin dia berharap dengan ucapannya itu. Ucapan yang akan mempermalukan imannya. Itu nggak mungkin. Ya. Justru kalau dia memang tahu mau mati, dia nggak mungkin spekulasi dengan azab itu nggak mungkin lah istilahnya. Siapa tahu bener nih kan begitu. Justru dia sehat walafiat, sehat segar bugar begitu. Seperti itu. Saya masih mencari orang yang bisa IT ya. Dengar-dengar si tanpa ragu ini kan orang Bandung ya. Orang Bandung. Sebetulnya itu tadi beberapa harokah udah rada gemes sama dia. Ya. Jadi adalah Allah yang cemburu yang membalas kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, bukan kepada pelaku, tetapi juga kepada anak-anaknya, kepada keturunannya ketiga dan keempat. Ya, apakah memang benar? Begitu kejamnya. Apakah ya sekali lagi ya si Tuhannya dia ini, mereka ini akan memberi hukuman langsung kepada saya. Wah, yang lalu bingung. Agustan dibayar kontan di asap. Terus ada famili saya yang datang nengok. Wah, itulah kasih orang Kristus. kasih congean ya.
orang dia juga kita kasih tahu. Ya. Jadi memang ajaran ini ajaran penuh provokasi. Jangan dibalas dengan konten yang sama. Biarkan masyarakat atau pertandingan mereka dengan kita, umat Muslim. Oke, baik ya. Saya menghargai pendapat antum. Ya. Tadi saya punya rencana. Bible ini mau tak taruh di pantat. Gini. Bukan saya enggak. Kalau saya dari awal, ketika saya berjuang di dalam Islam, hidup saya sudah saya wakafkan. Jadi keadaan apapun saya sebenarnya siap. Gemes sebetulnya. Ya sebetulnya kalau challenge ini, apakah memang nanti saya diazab mati? Kalau saya kan jelas sakit nih, ada sakit. Dan operasinya juga tidak sempurna. Apakah saya akan diazab langsung mati? Saya jamin 1000%. Ya nggak mungkin gitu loh. Jadi memang itu hal yang dicari-cari oleh si Tampara. Ini manusia jahat, saudara. Ya. Jahat. Ya. Dengar-dengar sih Bandung ya. Kalau Bandung teh cocok itu kena ya. Minimal gigi depan 2 lah lepas ya. Atau saya eksperimenkan saja ya. Oke lah. Ya, oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya. Kita tes ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ya. Saya kira seperti itu saja. Ya. Saya udah ada ngantuk. Ya. Kita lihat nanti. Ini akan jadi gorengan besok, nggak masalah. Kita lihat ya, komen-komen mereka seperti apa. Ini mereka mancing ya, mereka mancing. Monggo silakan. Ya. Baik saudara, saya tidak akan berlama-lama. Jadi memang kerjaan mereka itu hanya memprovokasi saja. Ya. Biarlah ini pekerjaan kami. Ya, untuk kamu boleh mengimbanginya. Ya, kalau enggak, mereka akan besar kepala. Ya, ini tantangan. Apakah Tuhannya tetangga sebelah akan mengasap atau mengutuk saya? Karena sekali lagi saya tidak percaya bahwa Yesus Tuhan. Ya. Bukan hanya tidak percaya, tetapi saya sudah mengolok-ngolok Tuhannya dia. Nah, ya, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi jangan ada Allah yang lain seperti itu. Galatia pasal 3:13. Karena Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, ya, sudah ditebus mereka dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Di Yesus itu dikutuk udah biasa karena kesalahan manusia. Terkutuklah
orang yang digantung pada kayu salib. Jadi orang yang ya ditebus oleh Yesus itu tidak akan mengalami kutuk. Ya, karena Yesus itu sudah menjadi tebusan, ya, udah menebus. Ya nggak tahu yang maling siapa, yang nebus siapa. Cuma yang menjadi pertanyaan, orang-orang tisu toilet ini yang sekali lagi sakit kanker, gula, ketabrak sepur, ya, ketabrak bis, yang sungguh-sungguh itu masuk kategori kutukan atau tidak, pertanyaannya seperti itu. Cuma ketika mereka menjustifikasi orang-orang yang tidak seiman, ya itu wah kena kutuk lah, kena hukum lah, kena azab lah, wah ibu udah dicampur aduk bahasa itu. Ya. Terus yang orang-orang Kristen, ya sakit parah, ketabrak, entah apalah itulah ya, mati. Itu bagaimana? Ya kan seperti itu. Baik saudara, saya kira seperti itu. Udah cukup larut ini. Ya. Pada malam kita lihat apakah Agustan akan dikutuk oleh Yesus Spiritus. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudaraku semuanya, sudah sangat jelas bagi kita semuanya apa yang terjadi sebetulnya terhadap video yang viral dari Ko Agustan ya. Dan jelas tadi kita sudah melihat bagaimana Ko Agustan mengeluarkan terlebih dahulu Bibel tersebut di dalam sampulnya, dan kemudian barulah beliau melakukan live streaming, dan pada akhirnya di penghujung video beliau seakan-akan memantati Bibel tersebut, padahal hanyalah bungkusnya atau covernya saja. Nah, kemudian juga Ko Agustan ini sudah mengemukakan apa yang melatar belakangi sehingga beliau berbuat demikian. Ternyata itu berasal dari ulah tanpa ragi. Kalau yang menurut beliau sendiri, apa yang dilakukan tanpa ragi dengan memfitnah terhadap Islam itu sudah kelewat batas ya. Nah, beliau pun menggunakan hal yang sama, tetapi tetap tidak menggunakan Bibel yang sebetulnya ya, tetapi menggunakan covernya saja. Nah, yang paling terpenting di dalam cerita ini bagi kita, dan ini jelas sangat menjadi tamparan keras buat umat Kristen ya. Yang pertama, mereka mengenai tentang Yesus disalib atau tidak. Itu mereka meyakini Yesus disalib, padahal menurut informasi dari Al-Quran jelas Yesus atau Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah SWT. Maka dengan kejadian ini sangat pantas ya, mereka masih terkecoh dengan kejadian yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, ini membuktikan sekali lagi bahwa kesaksian ya yang dilakukan oleh para murtadin, terutama yang bercerita tentang penglihatan, pendengaran, segala macamnya tentang Yesus ya, baik bermimpi dan lain sebagainya, itu terbantahkan dengan sendirinya dengan kejadian ini. Kenapa bisa demikian? Karena jelas mata ya, panca indera dan pendengaran kita itu tidak bisa dipercaya 100% ya, karena sering menipu diri kita sendiri ya. Dan ini terbukti melalui kejadian video Ko Agustan ini, bahwa berjuta-juta mata melihat kejadian Ko Agustan memantati Bibel, dan ternyata yang dipantati bukanlah buku Bibel, melainkan hanya sampul alias covernya saja. Nah, ini membuktikan bahwa kesaksian Paulus juga
ketika mengatakan dia berjumpa dengan Yesus dan banyak saksi mata ya yang menyaksikan, itu belum bisa dikatakan 100% benar adanya. Nah, ini adalah fakta dan realita yang tentu harus sama-sama kita renungkan bagi orang-orang yang mau berpikir, karena diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang serba terbatas, baik jasmani maupun akal pikiran kita dan serta panca indera kita semua serba terbatas ya. Nah, demikian saudara kesemuanya, mudah-mudahan teka-teki serta tuduhan yang dilancarkan oleh pihak Kristen kepada Ko Agustan sudah tuntas terjawab ya, dan di balik semua itu ada hikmahnya, yaitu satu pembelajaran yang sangat berharga yang sudah kita lihat dan harus direnungkan bersama. Nah, demikian saudara semuanya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.